Well, that's the problem. The James Webb Space Telescope is upsetting the apple cart. Fisikawan teoretis terkenal Amerika Michio Kaku baru saja berbagi penemuan menakjubkan yang dibuat oleh teleskop luar angkasa James Webb yang dapat mengubah semua yang kita ketahui tentang kosmos dan keberadaannya. Teleskop NASA senilai $10 miliar yang diluncurkan pada Desember 2021 baru saja melihat 6 galaksi raksasa, masing-masing berukuran kira-kira sebesar Bima Sakti kita. Gugusan galaksi dari awal alam semesta yang masif seharusnya tidak ada. Ini pertama kali terlihat sebagai rangkaian titik kabur yang tampak sangat terang dan merah luar biasa. 6 galaksi raksasa yang mengandung bintang hampir sama banyaknya dengan Bima Sakti meski terbentuk hanya 500 hingga 700 juta tahun setelah Big Bang, telah dijuluki pemisahan alam semesta oleh tim astronom yang melihatnya. Itu karena, jika itu nyata, penemuan itu mempertanyakan seluruh pemahaman kita tentang pembentukan galaksi. Untuk menjelaskan keberadaan galaksi masif seperti itu, yang mendekati awal waktu, para ilmuwan harus meninjau aturan dasar kosmologi dan memahami bagaimana galaksi pertama terbentuk dari awan kecil bintang dan debu. Tidak diharapkan bahwa alam semesta awal dapat mengatur dirinya sendiri dengan begitu cepat. Galaksi-galaksi ini secara teoritis seharusnya tidak memiliki waktu untuk terbentuk, kata Erika Nelson, asisten profesor astrofisika di University of Colorado dan salah satu peneliti yang membantu penemuan tersebut. Sementara para ilmuwan tidak tahu persis kapan gumpalan bintang pertama mulai bergabung untuk membentuk galaksi yang kita lihat sekarang, kosmolog sebelumnya menyatakan bahwa proses tersebut mulai terbentuk secara perlahan dalam beberapa ratus juta tahun pertama setelah Big Bang. Sekarang, penemuan galaksi masif segera setelah Big Bang menunjukkan bahwa zaman kegelapan mungkin tidak terlalu gelap dan bahwa alam semesta mungkin telah dibanjiri oleh pembentukan bintang jauh lebih awal dari yang kita perkirakan. Teori yang diterima saat ini menyatakan bahwa 1 hingga 2 miliar tahun ke dalam kehidupan alam semesta, protogalaksi awal ini mencapai usia remaja, terbentuk menjadi galaksi kerdil yang mulai saling melahap untuk tumbuh menjadi galaksi seperti galaksi Bima Sakti kita. Karena cahaya bergerak dengan kecepatan tetap melalui ruang hampa udara, semakin dalam kita mengintip ke dalam alam semesta, semakin jauh cahaya yang dapat kita tangkap dan semakin jauh ke masa lalu yang dapat kita lihat. Dengan menggunakan teleskop antariksa James Webb untuk mengintip kira-kira 13,5 miliar tahun ke masa lalu, para astronom menemukan bahwa galaksi-galaksi besar telah meledak dengan sangat cepat setelah Big Bang, ketika alam semesta baru berusia 3% dari usianya saat ini. Galaksi-galaksi ini tampaknya berusia sekitar 13,5 miliar tahun, menempatkannya sekitar 500M-700M tahun setelah Big Bang. Jadi, menurut model kosmologi kita saat ini, galaksi-galaksi ini seharusnya tidak memiliki waktu untuk terbentuk. Ini memaksa kita untuk memikirkan kembali semua yang kita ketahui. Galaksi-galaksi itu sangat masif, sehingga bertentangan dengan 99% model kosmologi. Ini berarti bahwa model perlu diubah, atau pemahaman ilmiah tentang pembentukan galaksi memerlukan pemikiran ulang yang mendasar. Edgar Way, itu adalah penemuan mengejutkan oleh James Webb sekali lagi. Bima Sakti membentuk sekitar 1 hingga 2 bintang baru setiap tahun. Galaksi-galaksi ini harus membentuk ratusan bintang baru setiap tahun sepanjang sejarah alam semesta. Galaksi-galaksi itu tampaknya menampung hingga 10 miliar kali massa matahari kita di bintang-bintang. Salah satunya mungkin berisi massa 100 miliar matahari. Bahkan jika salah satu dari galaksi ini nyata, itu akan mendorong batas pemahaman kita tentang kosmologi. Saat ini, semua bukti menunjukkan objek langit ini adalah galaksi, tetapi para astronom tidak mengesampingkan bahwa beberapa di antaranya mungkin adalah kuasar yang sangat besar atau lubang hitam supermasif. Penciptaan alam semesta awal sebelumnya oleh Hubble Space Telescope tidak mendeteksi galaksi raksasa, tetapi JWST sekitar 100 kali lebih kuat daripada Hubble. Observatorium luar angkasa dirancang untuk membaca bab-bab paling awal dari sejarah alam semesta dalam kilau cahayanya yang paling redup dan telah memenuhi janjinya sejak diluncurkan.
Ini bukan pertama kalinya James Webb memaksa kita memikirkan kembali pemahaman kita tentang kosmos. Baru tahun lalu, dia membuat penemuan terobosan tentang teori Big Bang. Tahun itu 1985. Teleskop luar angkasa Hubble berjarak 5 tahun lagi dari peluncuran dengan pesawat ulang-alik. Meski gugup, komunitas ilmiah sangat bersemangat. Hubble akan merevolusi cara kita melihat alam semesta. Tapi Riccardo Giacchoni, Direktur Space Telescope Science Institute, mengatakan kepada timnya bahwa mereka harus mulai memikirkan apa yang akan terjadi setelah Hubble jauh di ujung jalan. Timnya memprotes bahwa mereka memiliki lebih dari cukup urusan dengan Hubble. Tapi Giacchoni bersikeras, jadi timnya mulai bekerja, menyusun ide konsep untuk apa yang kemudian dikenal sebagai teleskop luar angkasa generasi selanjutnya. Hari ini, NGST adalah superstar dan satu-satunya. Hari ini disebut teleskop luar angkasa James Webb. Kebutuhan akan teleskop baru muncul pada tahun 1995. Ketika para astronom mengarahkan Hubble ke bagian langit yang tampaknya kosong selama 10 hari berturut-turut. Banyak ahli memperkirakan pengamatan yang diperpanjang akan membuang-buang sumber daya, mengungkap paling banyak beberapa galaksi redup, tetapi upaya itu sangat dihargai. Gambar yang dihasilkan, Hubble Deep Field, menunjukkan bahwa titik kosong itu sebenarnya dipenuhi ribuan galaksi, terbentang 12 miliar tahun hingga 13,8 miliar tahun sejarah alam semesta kita. Ada galaksi di mana-mana. Hubble Deep Field menunjukkan bahwa alam semesta awal bahkan lebih ramai dan menggerakkan daripada yang diperkirakan kebanyakan orang, menawarkan kepada komunitas ilmiah sebuah harta karun pengamatan. Namun, sama mengesankannya dengan Deep Field Hubble, para astronom menginginkan lebih. Dan setelah lebih dari 2 dekade bekerja, James Webb Space Telescope akhirnya diluncurkan pada hari Natal 2021. Pada Juli 2022, teleskop telah mencapai tujuan luar angkasanya, dan instrumennya telah dipasang, dan segera, tahun pertama pengamatan sains yang telah lama ditunggu-tunggu, dimulai. Dan meskipun para ilmuwan berharap untuk melihat yang tak terduga, tidak ada yang memiliki petunjuk samar bahwa itu akan membuat pemahaman kita tentang alam semesta menjadi primitif dan naif. Kelahiran alam semesta seperti yang kita yakini, mungkin salah dan melenceng. Baiklah, waktunya cerita. Rohan Naidu sedang duduk di rumah ketika dia menemukan sebuah galaksi yang hampir menghancurkan kosmologi. Saat algoritma menggali gambar awal dari teleskop luar angkasa James Webb, Naidu menarik perhatian. Itu telah menyaring objek yang, jika diamati lebih dekat, sangat masif, dan hanya berusia 300 juta tahun setelah Big Bang, lebih tua dari galaksi manapun yang pernah terlihat sebelumnya. Saat itu, Rohan tahu bahwa itu mungkin cahaya bintang terjauh yang pernah kami lihat. Beberapa hari kemudian, dia menerbitkan sebuah makalah tentang kandidat galaksi yang dia beri nama GLASS Z13 dan internet meledak. Penemuan luar biasa dari galaksi ini hanya beberapa minggu setelah operasi penuh Webb berada di luar mimpi terliar para astronom. Cosmic Dawn kini mulai terlihat seperti sore kosmik yang cerah. Dalam minggu-minggu dan bulan-bulan setelah Webb menemukan galaksi-galaksi awal yang mengejutkan ini, para ahli teori dan pengamat buta berebut untuk menjelaskannya. Apakah galaksi-galaksi ini merupakan petunjuk pertama bahwa alam semesta lebih aneh dan lebih kompleks daripada yang disarankan oleh teori kita yang paling berani sekalipun? Yang dipertaruhkan adalah pemahaman kita sendiri tentang bagaimana alam semesta teratur yang kita kenal muncul dari kekacauan primordial. Rekor Hubble untuk galaksi terjauh yang diketahui adalah Gen Z11, terlihat pada tahun 2015 pada pergeseran merah 11 berkat peningkatan teleskop tahun 2009 yang meningkatkan kemampuan inframerah sederhananya. Pergeseran merah 11 sesuai dengan usia kosmik sekitar 400 juta tahun setelah Big Bang, titik di ambang pembentukan galaksi diperkirakan akan dimulai. Pengungkapan awal Webb dapat siap untuk menulis ulang bab pembuka sejarah kosmik, yang tidak hanya menyangkut zaman yang jauh dan galaksi yang jauh, tetapi juga keberadaan kita sendiri di sini, di Bima Sakti yang kita kenal. Anda membuat mesin ini bukan untuk mengonfirmasi paradigma, tetapi untuk mematahkannya,
kata ilmuwan JWST Mark S. Cahaya Pronunciation Cogerian di Badan Antariksa Eropa. Kamu hanya tidak tahu bagaimana itu akan pecah. Saat cahaya dari galaksi yang sangat jauh bergerak melintasi jurang kosmik, ia diregangkan oleh perluasan alam semesta, perluasan panjang gelombang yang dikenal sebagai pergeseran merah. Semakin tinggi nilai redshift, semakin banyak peregangan yang dialami cahaya, dan dengan demikian jarak galaksi sumbernya akan semakin jauh. Pergeseran merah untuk galaksi-galaksi awal sangat tinggi, sehingga cahaya tampak yang dipancarkan telah merentang menjadi inframerah saat tiba di teleskop kita. Tapi dengan gas Z13, pada pergeseran merah 13, terjadi sekitar 300 tahun setelah Big Bang. Bisakah galaksi terbentuk begitu awal di alam semesta? Meskipun studi lebih lanjut perlu dilakukan pada calon primordial yang muncul ini, para ilmuwan berhipotesis bahwa galaksi yang lebih kecil dapat terbentuk jauh lebih awal di alam semesta, dan itu mungkin menjelaskan hal-hal seperti gas Z13. Sedikit yang mereka tahu bahwa Webb baru saja mulai menggali alam semesta. Pada hari-hari berikutnya, lusinan calon galaksi dari Ceres dan Gas mulai terlihat dengan perkiraan pergeseran merah setinggi hanya 180 juta tahun setelah Big Bang, beberapa dengan struktur seperti cakram, yang diperkirakan tidak akan muncul pada awal tahun. Sejarah kosmik. Dan sekarang, penemuan yang tidak seperti yang lain telah dibuat, dan dengan itu, retakan dalam kosmologi mulai muncul. Saat memindai wilayah kosmos di dekat biduk, sekelompok astronom mengidentifikasi 6 objek redup yang muncul lebih dari 13 miliar tahun lalu. Mereka menduga objek tersebut adalah galaksi purba. Para ilmuwan memperkirakan bahwa kumpulan awal bintang dan materi yang berputar-putar relatif kecil. Lagi pula, galaksi semacam itu tidak punya banyak waktu untuk terbentuk atau tumbuh. Tapi galaksi ini sangat besar. Itu pisang karena objek yang berwarna merah dan cerah dalam pengamatan Webb mungkin memiliki miliaran bintang yang mirip dengan galaksi Bima Sakti kita. Galaksi-galaksi ini terbentuk sekitar 500 hingga 700 juta tahun setelah alam semesta diciptakan, selama Big Bang, dan pada saat seperti itu, seharusnya tidak ada cukup materi di sekitarnya untuk menciptakan semburan bintang dan tata surya yang fantastis. Galaksi yang sangat jauh adalah objek merah kabur seperti yang ditunjukkan di sini. Mereka berwarna merah karena alam semesta mengembang, dan cahaya yang melewatinya menjadi meregang, akhirnya bergeser ke panjang gelombang merah yang lebih panjang. Yang penting, penelitian tentang galaksi-galaksi ini hanyalah permulaan. Ada potensi, misalnya, bahwa sebagian dari massa merah terang ini merupakan objek primordial yang berbeda, seperti kuasar, materi energik super panas yang berputar di sekitar lubang hitam dan memancarkan cahaya dalam jumlah besar ke ruang angkasa. Namun, kami tidak yakin. Bagaimana kami bisa tidak yakin tentang banyak misteri alam semesta? Tapi satu hal yang pasti, kelahiran alam semesta sekarang berada di bawah pengawasan ketat, dan apapun yang keluar dari data Webb, saya harap kita menggunakannya untuk membentuk cerita asal-usul alam semesta yang lebih baik. Karena apa itu sains tanpa perbaikan dan pemahaman terus-menerus.